Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita masuk ke topik ke-8 ya. Adapun topik ke-8 ini membahas tentang rukun Islam 2. Jadi ini merupakan lanjutan dari topik yang ke-7 ya. Adapun subtopik dari topik 8 ini terdiri dari zakat, puasa, dan haji. Oke, baiklah, kita masuk ke subtopik yang pertama, yaitu ada membahas tentang zakat. Secara bahasa, arti zakat adalah mensucikan. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Ya. Zakat terbagi dua. Yang pertama itu zakat harta dan yang kedua itu ada zakat fitrah. Ya, adapun zakat harta yang wajib dizakatkan adalah yang pertama itu ada binatang ternak ya, seperti ada sapi, unta, lembu, dan kambing. Kemudian selain binatang ternak itu ada barang tambang. Contohnya itu ada emas dan perak. Kemudian yang ketiga itu ada biji-bijian yang mengenyangkan seperti padi, jagung, dan gandum. Kemudian yang keempat itu ada buah-buahan. Contohnya itu ada kurma dan anggur. Kemudian yang kelima itu ada harta perniagaan yang halal ya. Jadi inilah zakat harta ya yang diwajib dizakatkan ya, ada 5 ya. Oke, selanjutnya itu ada zakat fitrah ya. Tadi zakat harta, sekarang ada zakat fitrah ya. Zakat fitrah diwajibkan kepada setiap muslim baik laki-laki ataupun perempuan pada setiap hari raya Idul Fitri apabila memenuhi syarat-syarat wajib. Ya, jika berbicara tentang zakat fitrah mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Karena setiap tahunnya menjelang hari raya Idul Fitri ya, itu mulai dari puasa yang terakhir ya hingga sebelum dimulainya sholat Idul Fitri itu ada yang namanya kewajiban untuk membayar zakat fitrah ya. Syarat wajib zakat fitrah adalah yang pertama itu harus beragama Islam ya. Kenapa harus beragama Islam? Karena ini merupakan hukum Islam ya. Kemudian yang kedua ada sebelum terbenam matahari pada akhir Ramadan. Ya, ini artinya dia masih hidup ketika sudah di akhir Ramadan ya, kemudian sudah terbenam matahari, artinya sudah berbuka puasa, dia hidup pada saat itu sudah terkena, dia wajib membayar zakat fitrah. Kemudian mempunyai kelebihan harta daripada keperluan makan ya, artinya dia merupakan orang yang mampu. Kemudian ya, inilah 3 hal yang menjadi syarat wajib zakat fitrah. Selanjutnya itu ada membahas tentang orang yang berhak menerima zakat fitrah ya. Orang yang berhak menerima zakat fitrah itu siapa saja? Yang pertama itu ada fakir. Ya, yang kedua itu ada miskin. Kemudian ada amil ya. Kemudian yang keempat itu budak. Yang kelima adalah mu'allaf. Yang keenam gharim. Yang ketujuh fisabilillah, dan yang ke-8 itu adalah musafir. Jadi inilah orang-orang yang berhak menerima zakat ya. Antara fakir dengan miskin itu sama atau berbeda? Berbeda ya. Jika fakir itu artinya orang yang tidak mempunyai harta dan usaha. Jadi dia nggak punya harta, nggak ada usaha, itulah yang namanya fakir. Sedangkan yang dinamakan miskin adalah
orang yang tidak cukup penghidupannya dan pendapatannya. Artinya apa? Dia masih punya kerjaan, masih ada pendapatan, tapi masih kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Itulah yang namanya miskin. Oke, di slide selanjutnya itu ada membahas tentang puasa, ya. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan syam atau syaum, ya. Secara bahasa, syam atau syaum berarti al-imsya, yaitu menahan. Jadi secara bahasa, kata puasa itu diambil dari bahasa Arab, ya. Asal katanya itu syam ataupun syaum, ya. Artinya itu apa? Menahan. Kemudian, menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ya. Jadi, perlu dibedakan ya pengertian menurut bahasa dengan istilah. Ya, jangan sempat keliru membedakan antara pengertian secara bahasa dengan istilah. Jika pengertian secara bahasa itu pada umumnya dia lebih pendek karena dia hanya mengartikan dalam setiap katanya saja. Berbeda dengan menurut istilah, ini pasti lebih panjang ya. Jadi jika ada pertanyaan menurut bahasa dan istilah itu jangan ada lagi kekeliruan ya. Kemudian syarat wajib puasa. Yang pertama itu berakal sehat. Artinya apa? Tidak gila ya, sehat jasmani maupun rohani. Kemudian balik ataupun dewasa. Yang dikatakan balik itu ataupun dewasa itu apa? Ada tandanya ya. Jika laki-laki itu ditandai dengan mimpi basah, kemudian perempuan itu ditandai dengan datangnya haid. Jadi apabila sudah datang kedua tanda ini ya, baik bagi laki-laki maupun perempuan, itu artinya dia sudah dewasa. Artinya apa? Dia sudah terkena kewajiban untuk mengerjakan puasa. Kemudian yang ketiga itu ada kuat berpuasa. Artinya dia tidak sedang sakit ya. Kemudian yang keempat menetap atau tidak dalam perjalanan. Di slide selanjutnya itu ada membahas tentang syarat sah puasa ya. Syarat sah puasa ini ada 4 ya. Yang pertama itu beragama Islam. Kemudian mumayyiz. Arti dari mumayyiz ini bisa membedakan antara baik dan buruk. Kemudian yang ketiga itu suci dari haid dan nifas ya, ini bagi perempuan. Kemudian yang keempat itu dalam waktu yang dibolehkan puasa ya, ini merupakan syarat sahnya puasa. Kemudian sementara itu rukun puasa ada 2 ya. Rukun puasa ada 2. Yang pertama itu berniat ya, jadi berniat merupakan rukun dari puasa. Jadi jangan sampai kita lupa untuk berniat pada saat sahur ya. Kemudian yang kedua itu menahan diri dari hal yang dapat membatalkan puasa ya. Kemudian hal yang dapat membatalkan puasa, yang pertama itu makan dan minum. Kemudian keluar darah haid ya bagi perempuan. Kemudian muntah ya. Selanjutnya ada gila. Selanjutnya ada bersetubuh bagi suami istri. Kemudian keluar mani. Ini bisa membatalkan puasa. Oke, selanjutnya itu ada membahas tentang haji ya. Jadi subtopik kita yang ketiga pada topik ke-8 ini adalah haji ya. Kata haji secara bahasa yaitu menyengaja sesuatu ya. Secara bahasa artinya menyengaja. Sedangkan menurut istilah, menyengaja ataupun mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amal dengan syarat tertentu ya. Jadi inilah pengertian haji dan
baik secara bahasa dan istilah ya. Kemudian ada syarat wajib haji ya. Siapa saja sih yang mendapat kewajiban ya untuk menunaikan ibadah haji ya. Yang pertama itu ada Islam, kemudian berakal, kemudian yang ketiga ada baligh, merdeka dan mampu atau berkuasa mengerjakannya. Oke, selanjutnya itu ada membahas tentang rukun haji ya. Rukun haji adalah amal perbuatan yang tidak boleh ditinggalkan. Apabila tertinggal haji tidak akan sah ya. Jadi ini rukun haji. Jadi tidak boleh ada satupun rukunnya yang tertinggal. Jika ada yang tertinggal, maka tidak sah hajinya. Apa saja itu rukun haji ya? Rukun haji itu ada 6 ya. Yang pertama itu ada ihram. Ihram ini mengelilingi Ka'bah ya dengan memakai pakaian ihram, kemudian mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Itulah yang dinamakan ihram. Kemudian yang kedua itu ada wukuf. Yang ketiga ada tawaf. Yang keempat ada sa'i. Sa'i ini lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Kemudian ada tahallul. Tahallul ini merupakan memotong rambut ya, sedikit saja, memotong minimal 3 helai rambut saja bagi laki-laki gitu ya. Ini juga banyak kita lihat kan orang yang ketika pulang dari haji tiba-tiba jadi botak gitu ya. Dia merasa pengen biarlah dibotakin aja gitu, supaya rukun haji tahallulnya makin mabrur gitu. Padahal hanya 3 helai saja sudah bisa ya. Kemudian tertib, artinya apa? Harus berurut. Selanjutnya itu ada wajib haji ya. Yang pertama ihram, kemudian bermalam di Musdalifah. Selanjutnya bermalam di Mina, kemudian tawaf wada ya. Kemudian ada melontar 3 jumroh, kemudian menjauhi yang dilarang selama ihram. Jadi inilah yang membedakan ya antara rukun dengan wajib haji ya. Sampai sini saja ya topik kita yang ke-8 ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada minggu depan ya, dengan topik yang berbeda ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.